apakah Kopri saat ini sudah mampu untuk mengotonomkan dirinya atau belum gitu. Jawabannya untuk saat ini ya memang belum. Karena apa? Karena kita belum menyiapkan hamparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVNU, jumpa lagi bersama saya Resi Maulida. Tentunya di program sangat spesial menuju Kongres ke-21 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dalam Serambi Nusantara. Kali ini spesial, saya mengundang kandidat Ketua Kopri PBPMI, sahabat Nadia Alfi Royhana. Assalamualaikum Kak Nadia. Waalaikumsalam Resti. Apa kabar? Alhamdulillah baik, terima kasih sudah diundang di TVNU ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu di sini. Sama-sama. Bagaimana keseharian hari ini, sudah cukup padat ya? Kebetulan hari ini belum kemana-mana, tapi cuma ke TVNU aja. Oh, terima kasih, sangat spesial diluangkan waktu khusus. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, pemirsa TVNU, sahabat pergerakan seluruh Indonesia, senusantara. Izinkan saya membaca sedikit riwayat kaderisasi Kak Nadia ya. Kak Nadia ini kalau kita lihat memang aktif ber-PMI sejak tahun 2014 ya Kak Nadia ya. Yeah. Pernah berkhidmat di Rayon Kopri, kemudian berproses di Rayon PMI-nya, di Rayon Psikolog ya Kak ya. Betul. Kemudian masuk ke pengurus Komisariat UIN Bandung, jadi lahir dari Komisariat cabang Kota Bandung. Betul. Pernah masuk di kepengurusan juga, berproses di sana sebagai Ketua Bidang Advokasi Kopri PC Kota Bandung, dan hari ini menjabat sebagai Wasekjen Bidang Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Kopri PBPMI di periode hari ini, ya Kak ya. Oke, artinya secara struktural Kak Nadia memang sudah pernah berproses, baik itu di PMI dan juga di Kopri. Ya, tentu juga pernah berproses juga di PPNU di Jawa Barat ya di 2016 sampai dari 2013 ya sebelum masuk PMI ya Kak ya? Iya, dari SMA. Oke. Sebelum ku bincang jauh ya kan, ini kan Kak Nadia pernah mondok juga di dua pesantren yang berbeda, ada di Garut, di Bandung. Iya. Aku juga pernah sih dengar selinting-selintingan gitu kan. Apa tuh? Katanya Kak Nadia ini memang salah satu anak dari pimpinan pondok pesantren gitu ya. Saya jadi nggak enak ini, apakah saya harus manggil Ning Nadia? Enggak, sebetulnya enggak. Jadi aku itu kan dari SD, SMP itu di Blora sebenarnya. Nah, tapi ketika ibu aku nggak ada, aku pindah ke Garut ikut sama kakak aku. Nah, kebetulan mertuanya kakakku itu punya pesantren, jadi aku ikut ngaji aja di sana. Oh, dari begitu. sinilah ya. Mungkin kisahnya Kak Nadia dipanggil Ning mungkin karena berkhidmat di sana di Garut ya, di Nurul Huda ya Kak ya. Betul. Oke. Selama perjalanan 2019 sampai 2017 Kakak berkhidmat belajar di pondok pesantren, pengalaman paling menarik gitu yang Kakak ingin geluti di dunia pesantren itu apa Kak? Jadi aku tuh sebenarnya kan di pesantren tapi sekolahnya itu di sekolah negeri, tidak di sekolah lingkungan pesantrennya itu. Jadi yang jadi tantangan aku pada saat itu adalah gimana caranya bisa membagi waktu. Tapi itu yang bikin serunya karena ketika di sekolah itu kan kita belajarnya ilmu-ilmu pengetahuan secara umum. Nah, ilmu keagamaannya ini yang cukup membekali aku pada akhirnya. Karena dulu kan ngerasa bahwa aduh ini udah capek sekolah, kenapa harus ngaji segala macem. Karena kan kalau di pesantren itu dari kita bangun subuh ya, subuh terus berangkat sekolah. Kebetulan perjalanan dari pesantrenku ke SMA itu hampir 1 jam, jadi harus pagi dan pulangnya sore. Sore punya waktu untuk istirahat sebentar, malamnya itu harus ngaji sampai sekitar jam setengah 10. Nah, itu gimana caranya aku pada saat itu untuk bagi waktu, karena kan pasti kita di sekolah juga banyak tugas-tugas dan lain sebagainya. Tapi dari sana aku merasakan yang pertama itu gimana caranya kita bisa memanage waktu, kedua ya dari situ akhirnya aku dibekali pengetahuan, tidak hanya pengetahuan umum saja, tapi juga pengetahuan keislamannya, itu sih. Saat itu Kakak baterai health-nya habis atau enggak ya? Kalau sekarang tren gitu ya Kak? Iya benar-benar. Kalau sekarang ya semoga tetap inilah ya on fire gitu, nggak habis-habis, harus dibakar terus. Oke, jadi pemirsa TVNU, Kak Nadia ini memang jurusan psikolog. Jujur saya agak takut juga karena berhadapan dengan calon kandidat ini, tapi background psikolog. Apakah karakter saya akan kebaca setelah ini? Cek hodam ya? Cek hodam Kakak. Aduh, menarik sekali. Oke,
Kak Nadia, di awal tentu saya ucapkan terima kasih ya, karena udah mau ngobrol-ngobrol sama sahabat-sahabat di PNU, sahabat-sahabat pergerakan juga. Ini juga salah satu program khusus untuk mewadahi mensukseskan perhelatan Kongres ke-21 PMI hari ini. Oke. Kak Nadia, ini berawal dari riwayat prosesnya kakak ya, sudah pernah berkhidmat di kepengurusan PMI, kepengurusan Kopri, hari ini mencalonkan sebagai ketua Kopri. Apa yang mendasari kakak untuk maju sebagai ketua Kopri, Kak? Yang pasti karena aku berproses dari tingkatan paling bawah ya, rayon, lalu naik komisariat, cabang, sampai di PB pada hari ini. Tentunya aku mengalami experience sendiri gitu, khususnya di Kopri, karena pasti dalam satu kepengurusan itu kan ada plus minusnya, dan ini juga otokritik mungkin ya, untuk di kepengurusanku saat ini aku masih belum bisa maksimal untuk melakukan sesuatu. Karena apa ya, karena secara garis instruksi dan garis koordinasi di PMII kita kan tetap harus terpimpin gitu. Nah, aku merasa bahwa ketika ada persoalan-persoalan yang harus diselesaikan dan itu tetap muaranya ada di pucuk pimpinan, nah itulah kenapa yang memotivasi aku pada akhirnya ingin ikhtiar mencalonkan diri di kandidasi Kopri PB hari ini, karena pasti nanti itu akan bermuara pada aturan-aturannya dan lain sebagainya, sehingga itu bisa lebih mudah untuk membangun Kopri ke depan agar lebih maju gitu. Dan aku merasa bahwa karena selama ini kita itu udah sering banget ya punya keinginan-keinginan atau gagasan-gagasan untuk memajukan Kopri, tapi kita kadang terbuai hanya di wacananya saja. Nah, sekarang PR-nya adalah gimana caranya kita itu bisa mewujudkan agar Kopri ini betul-betul maju, tidak ada di bangunan kepalanya kita aja. Oh, ini menarik sekali ya. Artinya proses pengalaman kakak pernah berkhidmat di struktural PMI dan juga Kopri ini memang mendasari kakak untuk maju lah gitu ya. Tapi BTW gitu ya Kak, kok aku agak-agak terkesima dengan auranya Kak Nadia ya hari ini. Aku jadi takut juga ngeliat tes grogi-grogi. Oke. Gimana? Kak Nadia, ini kan ada salah satu perbincangan hangat lah yang mungkin saya dengar diskusi sama teman-teman sahabat-sahabat pergerakan mengenai hari ini Kopri itu, saya juga bingung ya. Satu sih kan ada semi otonom. Betul. Semi otonom itu maksudnya seperti apa sih Kak? Artinya Kopri ini tetap ada di bawah garis koordinasi dan garis instruksi terhadap Ketua Umum PB PMII begitu. Jadi ya itulah kenapa pada akhirnya dalam peng-SK-an Kopri dan pelantikan Kopri itu tetap dilantik oleh Ketua Umum PMII di tingkatannya masing-masing, karena ya statusnya sebagai badan semi otonom itu tadi. Oke. Baiknya menurut bacaan kakak ya, hari ini status ideal untuk Kopri itu seperti apa Kak Nadia? Berkaitan dengan status itu bisa kita cek lagi ya, apakah mungkin karena kan lagi ramai pembahasan juga semi otonom atau otonom dan lain sebagainya. Kita harus cek secara istilah dulu gitu. Kalau melihat Kopri ini sebagai alat gerak PMII, otomatis posisinya dia itu sebagai badan semi otonom, karena dalam proses kaderisasinya, dalam proses gerakannya itu dispesifikasikan sebagai badan semi otonom tadi untuk berkaitan dengan isu-isu keperempuanan, gerakan-gerakan perempuan dan lain sebagainya. Tapi ketika kita melihatnya sebagai organisasi perempuan PMII, nah itu sudah semestinya otonom. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Kopri saat ini sudah mampu untuk mengotonomkan dirinya atau belum gitu? Jawabannya untuk saat ini ya memang belum. Karena apa? Karena kita belum menyiapkan hamparannya. Kita belum pernah tahu kondisi semisalnya apakah secara kuantitas Kopri ini sudah siap, atau secara bangunan pengetahuan Koprinya ini juga sudah merata di setiap daerah-daerah, secara aturannya bagaimana. Jadi PR-nya kita sekarang dan PR saya nanti itu adalah bagaimana bisa menyiapkan hamparan agar Kopri ini juga mampu menuju ke sana gitu. Oke, jadi masih proses menuju ke sana dulu ya? Iya, betul. Oke.
Kopri ya, Korps PMI Putri. Nah, ini kan menarik untuk kita diskusikan kan ya, ketika ada kader anggota Mapaba, baik itu perempuan ataupun laki-laki masuk ke dalam PMI gitu ya. Apakah ada ketentuan khusus gitu yang mengategorikan perempuan PMI Kopri itu Kopri sendiri, atau saat disebut Kopri itu ketika apa gitu, berproses di mana? Apakah jenjang Mapaba cukup gitu atau seperti apa? Oke, jadi sebenarnya ketika kita sudah mengikuti proses Mapaba tadi, otomatis kita menjadi anggota PMII. Dan bagaimana kita bisa disebut sebagai kader Kopri? Itu itu otomatis itu karena Korps PMI Putri gitu. Dan kita karena kita adalah perempuan, itu otomatis kita juga sebagai kader Kopri gitu. Cuma ketika tadi yang disampaikan adalah Kopri ini ada aturannya nggak sih, harus tok di Koprinya saja itu, atau misalnya dia bisa menempati posisi di pengurusan PMII-nya gitu. Jawabannya adalah bisa. Karena apa? Karena belum ada aturan yang mengatur apakah hanya ada di Kopri saja gitu. Artinya bebas. Artinya bebas. Bahkan seingat saya dulu sempat ada aturan di mana Kopri atau kader perempuan PMII itu harus ada sekurang-kurangnya 30% dalam kepengurusan PMII itu sendiri gitu. Jadi itu juga upaya mendorong agar Kopri ini tidak tidak terkungkung hanya dalam ruang kekopriannya saja, tapi dia juga tetap mengambil peran di ruang PMI-nya saja. Gitu. Oke, ini menarik sekali ya, pemirsa TVNU sahabat pergerakan. Artinya dalam ketentuan di organisasi kita juga tidak mengikat kader perempuan apakah harus berproses di Kopri ataupun berproses di PMI. Betul. Namun tantangannya karena dia ada beberapa daerah-daerah gitu ya, sahabat-sahabat, ketika kader perempuan berkhidmat di Kopri itu mereka merasa lebih keren grade-nya gitu, atau mereka lebih pede dibandingkan dia berkhidmat di Kopri. Dan itu membuat ada permasalahan sendiri ketika ataupun stigma sendiri ketika kader perempuan tidak berkhidmat di Kopri, bisa dikatakan tidak mencintai Kopri lah, tidak pro Kopri dan lain sebagainya, kan tantangan baru ya ketika tidak ada aturan yang mengikat itu semua. Bagaimana tanggapan calon ketua Kopri kita? Asik. Karena gimana ya, kita itu sebenarnya Kopri kader perempuan khususnya, dia ketika mau menempati satu posisi, entah itu di PMI atau Kopri, itu akan selalu mendapatkan hambatan bahkan dari lingkungan sekitarnya sendiri. Hambatannya apa? Hambatannya yaitu bahasa ininya dinyinyirin lah gitu. Karena Kopri ini kan atau kader perempuan itu seharusnya memiliki akses yang sama gitu, baik itu di PMI ataupun Kopri, karena ini tidak melanggar aturan yang ada gitu loh. Dan ketika sahabat-sahabat tuh nggak perlu merasa berkecil hati ketika sahabat-sahabat memang fokus ngurusnya itu dan berprosesnya itu di Kopri gitu. Karena apa? Karena itu tidak akan mengkungkung gerakan sahabat-sahabat gitu loh. Contohnya Bu Hovifah itu kan berprosesnya di Kopri sampai menjadi ketua umum Kopri PB pada saat itu. Tapi ketika beliau saat ini menjadi gubernur Jawa Timur, itu kan memimpinnya tidak hanya perempuan saja, tapi juga memimpin laki-laki dan perempuan. Artinya di Kopri itu hanya menjadi wadah sejauh mana proses atau skill kepemimpinan kita itu diasah gitu. Jadi ya tetap mau di Kopri ataupun di PMII, silahkan maksimalkan wadah-wadah yang akan kalian tempuh ke depannya. Oke, tadi ngomongin akses ya kan, mereka peluangnya terbuka untuk berkhidmat di PMI ataupun Kopri. Kemudian ada tantangan nyinyir. Nah itu tantangan nyinyir kira-kira sumbernya dari mana ya Pak? Tadi Kopri kan dia. Karena kadang gini ya, kita kan selalu mengkampanyekan women support women gitu. Tapi kadang ketika kita melihat ada perempuan yang berhasil atau lebih tinggi dari kita dan kita merasa nggak mampu secara psikologis, kita kan pengen melawan itu, tapi mungkin caranya aja yang belum pas. Nah itulah kenapa kita juga harus terus mengkampanyekan agar siapapun perempuan, dimanapun dia berproses itu harus kita support gitu. Janganlah saling menjatuhkan antar perempuan gitu loh. Ini baru antar perempuan loh, belum kita terjun langsung ke ruang-ruang yang nantinya mungkin ada perempuan dan juga ada laki-laki. Lebih strategis gitu. Ya. Betul. Oke, ini menarik sekali ya untuk kita bahas. Karena dia
Ini kan waktu kampanye sedikit banget ya. Hanya gitu. 1 bulan. Sudah melakukan konsolidasi kemana saja? Belum jalan kemana-mana, ya paling baru sekitar-sekitar aja lah. Nanti insya Allah semoga bisa menyapa sahabat-sahabat di daerah-daerah karena waktunya cukup pendek ya. Jadi tetap memaksimalkan. Yang penting didoakan aja biar sehat selalu sehingga bisa menyapa sahabat-sahabat di Indonesia. Oke, pemirsa TVNU nih, karena dia itu punya tagline dalam proses pencalonan sebagai Ketua Kopri PPMI hari ini level up ya kayak? Iya, level up. Kopri level up ya? Iya, Kopri level up. Nah, bagaimana kakak mungkin menerjemahkan visi besar Ketua Umum PBNU hari ini punya tema besar membangun peradaban, merawat jagat membangun peradaban. Dengan tagline kakak Kopri level up, bagaimana? Sebenarnya merawat jagat membangun peradaban itu memang sudah menjadi tugas kita gitu ya sebagai umat manusia, yaitu Khalifah fil ard gitu. Kita juga khususnya di PMII dan Kopri itu kan ada nilai dasar pergerakan, di mana di situ kita juga diajarkan mengenai tauhid, hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam, di mana ini semua terikat dalam tujuan besar membangun merawat jagat membangun peradaban itu tadi. Dan yang pasti karena visiku ini adalah wujudkan Kopri maju, dan gimana caranya agar Kopri itu tidak stagnan, dia itu harus terus progresif ke depan. Dan menurutku perempuan juga harus ambil bagian, baik itu dalam sekecil apapun ya, maksudnya baik itu di ruang-ruang private, di ruang-ruang publik, di ruang-ruang politik, katakanlah sosial, budaya, di lingkungan, apalagi gitu. Karena itu sudah menjadi tugas kita sebagai individu. Ditambah ketika kita menjadi kader Kopri dan kita menganut nilai-nilai dasar pergerakan tadi, itu sudah hukumnya wajib. Jadi kita juga harus selaras dengan apa yang ditujukan oleh PBNU saat ini gitu. Jadi sebetulnya ya saat karena dia berbicara gitu sahabat-sahabat pergerakan, sahabat pemirsa TVNU, saya tuh agak fokus gitu ya, karena auranya karena dia bagus banget. Hodamnya lagi, hodamnya apa? Jadi kadang terkesima sekali sebetulnya. Tapi menarik yang mau saya coba perdalam pembahasan kita itu mengenai tadi Kopri sudah saatnya ambil peran gitu kayak tentu langkah paling sederhana ketika Kopri kakak menggelorakan untuk mengambil peran dalam terjemahan membangun peradaban, apa yang paling penting dan sederhana dilakukan Kopri? Saat ini tantangan-tantangan kita itu selain memang tantangan bagaimana kita bisa membangun sumber daya manusia, otomatis itu adalah bagaimana kita bisa membangun manusia-manusia unggul, manusia yang ulul albab begitu. Nah, gimana caranya? Nah, di Kopri sendiri itu kan memang sudah ada pendidikan formalnya gitu dari SIG, SKK, SKKN, dan di PMII-nya pun kita mempunyai kaderisasi formal yaitu Mapaba, PKD, PKL sampai PKN, di mana di situ sudah terstandarisasi sendiri dari kader mu'takid, mujahid, mujtahid hingga muharrik gitu. Dan di situ adalah sudah semestinya menjadi tugas kita untuk mentransformasikan pengetahuan yang sudah dimiliki di sana. Otomatis itu adalah bangunan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh kader-kader Kopri dan juga kader PMII. Nah, secara gerakan itu juga kita harus melihat tantangan-tantangan lainnya. Misalnya sekarang tantangannya adalah tantangan iklim misalnya, tantangan lingkungan-lingkungan yang lainnya gitu. Dan sudah seharusnya karena kita balik lagi tadi ya, nilai yang kita nilai yang kita anut yaitu hablum minal alam, itu sudah semestinya kita juga mengambil peran untuk peduli terhadap isu-isu lingkungan, isu-isu ekologis. Karena kalau mau nyari tahu isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan di Indonesia saja itu banyak banget. Di sekitar kita aja mungkin sahabat-sahabat yang ada di cabang mungkin punya tantangan sendiri di daerahnya masing-masing. Cobalah untuk menjadi jawaban atas keresahan-keresahan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar, sehingga kita juga bisa kita juga bisa eksis menjadi jawaban atas persoalan-persoalan yang ada. Nah, dari situlah nanti akan dilihat
keberadaan Kopri sebagai lembaga dan juga keberadaan dirimu sebagai individu gitu loh. Jadi syaratnya ya memang kita harus membangun secara pengetahuan, memberikan fasilitasi bangunan pengetahuan tadi, lalu selanjutnya juga kita harus belajar dan juga melatih diri untuk bisa menjadi jawaban atas keresahan-keresahan yang ada di masyarakat. Oke, artinya aku simpulkan proses sederhana untuk membangun peradaban tuh dimulai dari SDM-nya dulu. Betul. Pembangunan kapasitas terlebih dahulu gitu ya, baru nanti bisa ambil peran sehingga bisa dinotis oleh banyak pihak gitu ya. Oke, ini mungkin relate juga dengan jabatan kakak hari ini di PB Kopri ya, Kopri PB PMI sebagai Wasekjen bidang pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Ya. Betul. Kira-kira data apa yang sudah kakak miliki di Wasekjen itu mengenai berapa kader yang sudah melakukan pendidikan di serata 1, 2 gitu kan, dan konsultasi keilmuan kader Kopri ini dimiliki sudah ada apa belum kan data tersebut? Nah itu yang menjadi tantangan kita ya, karena database ini belum terintegrasi dengan baik gitu, spesifik dari setiap cabang gitu misalnya. Jangankan database berkaitan dengan pendidikan gitu, tapi database yang cukup basic saja itu memang yang jadi tantangan kita itu belum terintegrasikan dengan baik. Nah, artinya apalagi dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang adalah bagaimana kita bisa menjadikan tantangan itu sebagai alat gerak kita. Gimana caranya agar kita juga nanti ke depannya bisa memfasilitasi database ini secara digital mudah diakses oleh kader-kader, sehingga kita untuk ngecek kader yang misalnya dia lulusan mana, jurusan apa, itu lebih mudah. Karena lagi-lagi ketika kita dihadapkan dengan satu kasus misalnya, entah itu misalnya kasus kekerasan seksual lah ya yang sering kita lihat di gerakan-gerakan Kopri yang sering kita advokasikan gitulah. Di situ kan kita otomatis butuh lulusan yang memang dia concern di bidang psikologi misalnya atau hukum gitu, karena pasti kan langkahnya nanti litigasi atau non litigasi gitu. Nah, kita kan otomatis harus mencari nih kader yang memang punya basic itu gitu. Nah, ketika memang itu sudah tersistematisasikan secara digital, kita kan ngeceknya lebih mudah. Nah, ini juga menjadi salah satu misi aku ke depan, gimana caranya agar digital ini juga bisa menjadi alat gerak untuk mengoptimalisasikan kerja-kerja Kopri ke depannya. Keren sekali karena dia. Makasih loh. Oke, ini menarik ya, begitu. Menurutku tantangan Kopri memang banyak secara internal, tapi coba aku sedikit ngomongin konteks luarnya ya, fokus Kopri di luar internal secara struktural, terpusat ke bawah. Dimana hari ini Kopri juga harus responsif mengenai tantangan zaman. Hari ini tantangan zaman kompleks. Begitupun Ketua Umum PBNU memandang tantangan hari ini yang begitu kompleks sesuai dengan temanya, ya kan, hadapannya juga global. Bagaimana kakak membaca situasi internasional hari ini yang begitu kompleks untuk dielaborasikan dalam gerakan Kopri? Ya sebenarnya tantangan-tantangan kita secara internasional tuh banyak sekali ya. Yang pasti tadi tantangan teknologi, otomatis kita juga harus mensupport sahabat-sahabat kader-kader Kopri dan kader PMI secara umum. Gimana caranya agar mereka ini punya kesadaran digital sehingga mereka itu bisa adaptif terhadap perkembangan zaman. Karena aku pernah dapat insight bahwa orang atau individu saat ini mati itu bukan hanya ketika dia berhenti detak jantungnya, tapi ketika dia tidak adaptif terhadap perkembangan zaman gitu. Jadi mau nggak mau kita juga harus mendorong agar kader-kader ini punya kesadaran digital, agar dia juga bisa adaptif terhadap perkembangannya. Jadi jangan sampai lah ada kader-kader yang memang masih bingung untuk memaksimalkan fungsi gadget yang ada di tangan mereka setiap hari gitu. Jangan cuma cek kodam, sahabat-sahabat. Iya. Terus ya makanya jangan sampai misalnya saat ini kan juga ngelihat media-media sosial di cabang-cabang itu kan hanya ya nggak hanya cabang ya, di beberapa lah ya itu masih
hanya berisikan ucapan selamat saja dan lain sebagainya. Kenapa sih kita nggak coba dorong itu menjadi media agar kita pertukaran juga keilmuan. Iya, pertukaran keilmuan dan lain sebagainya, sehingga kita itu bisa eksis juga di ruang-ruang dunia maya gitu. Karena saat ini kan memang yang masih nge-lead dalam isu-isu perempuan di media sosial itu belum yang berangkat dari kader-kader Kopri gitu. Padahal cukup disayangkan karena kita itu sudah dibekali ilmu-ilmu mengenai konsep gender dan lain sebagainya, isu-isu perempuan itu dari Mapaba, SIG, SKK sampai SKKN, dan di sela-sela itu kan masih ada proses kaderisasi non formal dan informal. Di situ adalah ruang kita untuk bisa mendiskusikan. Nah, kenapa nggak kita coba manfaatkan media sosial sehingga kita bisa menjadi apa ya istilahnya, kita bisa berpengaruh gitulah pada sahabat-sahabat di dunia maya. Oke, artinya memang dalam situasi internasional yang kompleks, tentu kita perlu ambil peran dengan cara serius dalam melakukan proses kaderisasi yang tadi kakak sampaikan ya. Iya, betul. Oke, ngomongin digital, baru salah satu tantangannya. Salah satu tantangannya ya betul. Memang kalau disebutkan banyak ini perlu diundang sama teman-teman lah kira-kira di sahabat-sahabat lah ya. Oke, kalau kita lihat ngomongin digital juga karena dia aku lihat aktif ya sahabat-sahabat di Instagram, di TikTok gitu, menyuarakan ataupun mengundang forum diskusi untuk sahabat-sahabat semuanya. Jadi bisa cek lah, oke? Di follow ya. Di follow ya. Oke. Oke. Kemudian ya karena dia ini kan tadi kakak sampaikan bahwa tantangan global juga kompleks, ya kan? Salah satunya kita harus ambil peran dalam aktif di sosial media. Kemudian tadi kakak juga sempat notice bahwa generasi hari ini tuh dipenuhi dengan generasi milenial, generasi zilenial. Mereka juga punya tantangan yang kompleks sendiri kan secara pribadinya. Betul. Gitu kan. Banyak pengaruhnya lah, entah karena situasi budaya Covid yang mereka jadi individualis atau lain sebagainya gitu ya. Tapi aku tertarik untuk membahas bagaimana strategi atau wacana Kanadia untuk menyebarkan, menguatkan pemahaman Islam Ahlussunnah wal Jamaah ke generasi mereka. Oke, ini yang menjadi tantangan kita karena ini yang jadi tantangan Kopri juga ya ke depan. Kita sering membahas tantangan-tantangan pada saat rekrutmen misalnya. Karena tantangannya sudah berbeda lagi, generasinya sudah berbeda lagi. Mereka rata-rata yang kuliah saat ini itu adalah Gen Z. Gen Z ini kan tipenya bukan tipe orang yang mudah bosan. Pokoknya mudah bosan, nggak seneng untuk dengan rutinitas yang sama. Normatif gitu. Bener. Nah itu juga yang seharusnya bisa kita cari tahu format barunya itu gimana. Nah berkaitan dengan Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri yang sejauh ini kita kampanyekan ya Resti, kita itu karena Kopri sering berbicara isu-isu perempuan, gerakan perempuan yang berkaitan dengan studi gender dan lain sebagainya. Nah kita itu melihat bahwa Aswaja ini kan di PMI sebagai digunakan sebagai manhajul fikr dan secara manhajul harokahnya gitu, jadi dasarnya. Nah untuk dikaitkan dalam isu-isu gender tadi, Aswaja ini kan ada nilai-nilai al-adalah dan al-musawah. Itu sangat erat dengan tujuan gerakan-gerakan perempuan, yaitu adil dan setara. Adil dan setara itu tadi. Nah, gimana caranya kita bisa mengkolaborasikan konsep-konsep adil gender tapi dengan pendekatan keislaman? Karena ini kalau pendekatan barat itu kan kadang ada aja ya yang resisten, feminis, terlalu barat, apa segala macam. Padahal kalau kita lihat ya sebenarnya Rasulullah sendiri pun itu adalah feminis pertama di dunia menurut saya gitu. Karena dari sepanjang masa hidupnya menjadi Rasul, beliau banyak sekali mengubah peradaban itu. Nah, sekarang kan menjadi tugas kita karena selama hidupnya Rasulullah itu sudah mengupayakan usaha maksimalnya sampai akhir hayatnya. Nah, sekarang bagaimana caranya agar Kopri ini bisa meneruskan perjuangan beliau untuk mewujudkan masyarakat yang
adil gitu. Oke, paling realistisnya untuk diimplementasikan seperti apa, Kak? Nah, kalau berdasarkan pengalaman saya, empiris ya, baik itu di tingkatan komisariat, karena komisariat yang sangat lekat dengan ruang-ruang kampus gitu. Kita selain memang sering melakukan yasinan bareng, pengajian, sholawatan dan lain sebagainya, kita juga melakukan ruang-ruang diskusi gitu. Ruang-ruang diskusi ini yang tidak hanya menggunakan tadi pendekatan barat saja, tapi kita juga terus melakukan memasukkan pendekatan-pendekatan keislaman itu tadi. Dan terus di sisi lain juga kita terus mengkampanyekan gimana caranya agar PMII, kader PMII, tidak hanya PMII ya, tapi Kopri juga itu bisa terus hadir di masjid-masjid sekitar gitu loh, tidak hanya di kampus saja ya gitu, sehingga nanti karena masjid ini adalah ruang yang sangat strategis untuk kita mengkampanyekan Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri gitu. Jadi jangan sampai apalah ya bahasanya kecolongan lah ya gitu. Jadi kita harus hadir. Benar-benar. Jangan malu lah sahabat-sahabat kalau sahabat-sahabat setiap harinya nanti mungkin sahabat-sahabat di masjid lah ya. Iya. Jangan malu gitu, karena justru itu yang akan menjadi jihadnya sahabat-sahabat ke depan. Wah, menarik sekali. Kak Nadia, boleh saya persilakan untuk minum dulu mungkin ya. Makasih, aku minum ya. Silakan. Oke, ini konsepnya Kak Nadia sebetulnya menarik sekali ya, bagaimana mensederhanakan penguatan dan juga penyebaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di generasi milenial, generasi muda lah gitu ya. Oke, pertanyaanku sederhana mengenai gini Kak. Di tengah tantangan yang kompleks tadi, kemudian oke lah selesai kita menyebarkan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mereka sudah kuat. Nah, Kopri ataupun PMI kan harus hadir mengawal berbagai situasi yang tentu berubah di negara kita ya kayak hari ini ya kan. Kalau kakak sendiri setuju atau tidak ketika mahasiswa aktif nih tidak terlibat politik praktis gitu kan? Aku sih nggak setuju ya, karena apa? Karena setiap lini kehidupan kita itu ditentukan oleh hasil politik praktis itu sendiri. Bahkan biaya kuliah kalian, UKT kalian, terus bahkan harga bensin, harga telur dan lain sebagainya itu kan skincare benar, itu juga ditentukan oleh kerja-kerja politik di ruang-ruang politik praktis gitu. Jadi jangan sampai sahabat-sahabat anti politik, karena ketika sahabat-sahabat anti politik itu udah menjadi satu langkah kemunduran, karena sahabat-sahabat sudah abai, sahabat-sahabat sudah tidak akan membuka pikirannya lagi untuk peduli terhadap situasi yang ada di sekitar, dan sahabat-sahabat akan terkungkung dalam ruang-ruang yang ya udah di situ-situ aja, nggak mau bergerak, nggak mau maju, nggak mau level up gitu loh. Level up gitu ya. Sambil kampanye. Tapi kan nanti bagaimana Kak? Apakah dia tidak terganggu fokusnya? Kan mahasiswa aktif kan mungkin memperdalam keilmuan akademik gitu ya, non akademik, tapi harus terlibat dalam politik praktis gitu. Sebenarnya politik praktis itu tidak hanya melulu kita terus-terusan menguras waktu kita gitu loh. Ya itu gimana caranya, itu jadi tantangan kita lah ya, gimana caranya agar kita juga bisa memanage waktu tadi gitu. Memang awal-awal mungkin akan merasa keteteran gitu, tapi cobalah buat skala prioritasnya, bikin jadwal setiap harinya gitu, karena karena kita juga pasti ada ekspektasi, ada realita, tapi ketika kita sudah mengupayakan sesuatu tapi pada akhirnya tidak sesuai dengan keinginan kita, ya nggak apa-apa. Yang pasti sahabat-sahabat harus terus mengupayakan, jangan hanya menjadi mahasiswa yang akademisi saja gitu loh, tapi akademisi aja itu sekarang tuh udah nggak cukup. Sahabat-sahabat harus punya kemampuan lain, sahabat-sahabat harus sadar politik, sahabat-sahabat harus up to date terhadap isu-isu yang ada di sekitar kita. Sahabat-sahabat harus punya nalar kritis untuk mengkritisi situasi-situasi yang ada di depan kita, sehingga apa yang kita miliki, bekal pengetahuan yang kita miliki itu juga bisa menjadi bekal untuk mencarikan solusi ke depan. Oke, menarik sekali nih Kak Nadia ya. Artinya memang itu menjadi tantangan baru juga untuk generasi milenial yang ambil peran, mungkin ya bisa saya katakan ambil peran itu, dimana untuk hidup dalam kategori akademisi, non akademisi, dan juga mengawal keberlangsungan kehidupan kita. Oke, Kak Nadia, optimis ya untuk
memenangkan hari ini sebagai Ketua Kopri PMI? Insya Allah optimis. Siap ya, optimis ya. Nah, Siap. saat pertama kali terpilih sebagai Ketua Kopri, apa yang mau kakak lakukan? Yang pasti pertama itu manajerial organisasi. Oke. Karena apa? Karena kadang yang menjadi hambatan kita adalah penempatan individu-individu dalam kepengurusan kita. Kita itu cenderung politis dalam menempatkan orang-orang gitu. Jadi pertimbangannya hanya politis gitu loh dalam jabatan-jabatan tertentu. Kita lupa gimana caranya agar kita tetap bisa mengimbangi, agar struktural kita tidak sepenuhnya dipertimbangkan dasar politis tadi, tapi juga di kita juga punya pertimbangan profesionalitas dan lain sebagainya, kapasitas dan kualitas individunya juga menjadi pertimbangan gitu. Karena apa? Karena kalau tidak didasarkan oleh skill dan juga profesionalitas kader itu akan menjadi hambatan ke depan. Misal ketika bidang advokasi misalnya atau bidang politik, tidak ada orang yang punya dasar keilmuan hukum gitu atau tidak punya dasar keilmuan ilmu politik, itu kan jadi hambatan ke depannya. Dia nggak tahu nih langkah-langkahnya seperti apa ke depan. Jadi mau nggak mau tetap harus didasarkan dalam kapasitas dan profesionalitas kader itu gitu. Itu manajerial organisasinya. Artinya saat kakak terpilih sah menjadi Ketua Kopri PMI gitu ya. Yang pertama adalah kakak akan memfilter siapa yang akan masuk dalam struktural kepengurusan gitu kira-kira ya. Oke, ini menarik juga sih bagaimana nanti kakak bersentuhan dengan kader-kader di bawah, di PKC juga di daerah-daerah. Oke, menarik sekali. Nah, Kak, ini kita ngobrolin masalah hasil terbaru Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama di Lampung tahun 2021. Di sana menetapkan bahwa statusnya PMII itu menjadi Badan Otonomi Nahdlatul Ulama. Gitu ya, mau tidak mau Kopri bagian dari PMII dan ikut terlibat dalam hal ini gitu ya. Merespon hasil keputusan Muktamar, bagaimana tanggapan Kak Nadia? Secara menjadi banom ataupun tidak itu sebenarnya nggak punya pengaruh signifikan karena untuk keberlangsungan organisasi. Untuk keberlangsungan organisasi. Karena apa? Karena PMI ini secara nilai itu kan kita aswaja banget, kita NU banget gitu loh, organisasi gitu. Mahasiswa sih paling NU gitulah ya katakanlah. Tapi beda lagi kalau kita melihatnya secara organisasi gitu, karena itu akan berpengaruh terhadap kebijakan, kemandirian keputusan dalam menentukan kebijakan gitu loh. Jadi ketika ditanyakan posisi PMII saat ini baiknya menjadi banom atau tidak, yaitu kita harus lihat gitu, karena itu kan harus mengubah anggaran dasar PMI sendiri gitu. Jadi mau nggak mau ya kita harus serahkan nanti. Jawabannya adalah di Kongres nanti, dan keputusannya itu ada di tangan sahabat-sahabat yang menjadi peserta di Kongres di Palembang nanti. Oh iya, ini menarik sih ya. Artinya untuk didiskusikan lagi ke sahabat-sahabat seperti apa idealnya PMI di dalam Nahdlatul Ulama. Tapi kalau menurut kakak paling idealnya PMI hari ini seperti ini atau? Ya itu tadi sebenarnya nggak terlalu banyak pengaruhnya, tapi artinya mau bagaimanapun kita itu akan selalu dilihat sebagai organisasi kemahasiswaannya NU gitu. Dan toh sejauh ini sependek pengetahuan saya itu belum pernah PMI berkhianat terhadap NU. PMI tetap jalan dan berlandaskan nilai-nilai ke-NU-an tadi. Jadi ya dia mau otonom atau tidak otonom, semua orang pasti udah melihat bahwa PMI ini ya NU. Artinya cukup gitu ya? Itu dikembalikan lagi ke sahabat-sahabat nanti, karena aku nggak punya hak untuk menentukan itu. Aku bukan bagian dari peserta sidang ke depan gitu. Oke, ini kan personal saja, secara personal gitu ya. Cukup lah berarti ya? Cukup. Oke. Kemudian mengenai konsep Nahdlatul Tujar. Nah, ini kan kita tadi dulu ngomongin bagaimana peningkatan SDM, Kopri level up, kemudian Kopri bagaimana aktif ambil peran dalam peranan digitalisasi untuk ikut andil dalam mengawal isu-isu internasional dan juga domestik hari ini. Nah, kemudian konsep Nahdlatul Tujar. Nah, bagaimana kakak mengimplementasikan atau menerapkan konsep Nahdlatul Tujar ini dalam kepemimpinan 3 tahun ke depan gitu? Jadi kita harus melihat ya, Indonesia ini adalah negara Muslim terbesar kedua setelah Pakistan. Otomatis potensi
ke Nahdlatul Tujar tadi. Nahdlatul Tujar kan tadi spiritnya adalah bagaimana kita bisa menciptakan kesejahteraan gitu pada umat khususnya Nahdliyin gitu. Nah, ketika kita melihat bahwa potensi itu cukup tinggi karena Indonesia itu adalah negara terbesar kedua gitu. Dan kita harus melihat gitu di indeks SGIE, aduh aku bawa-bawa SGIE. Wow, tidak nostalgia sahabat-sahabat. Oke, itu nostalgia, silakan karena dia. Nah, di situ capaian yang paling tinggi yang sudah dilakukan di Indonesia itu adalah keuangan syariah, modest fashionnya, terus industri halalnya, dan juga udah itu keuangan syariah, modest fashion sama industri halalnya tadi. Nah, itu artinya gimana caranya agar kita bisa memaksimalkan dan Kopri bisa mengambil ruang-ruang itu gitu loh. Kita nggak melulu oke lah, selama ini kita udah memaksimalkan gimana caranya agar kita bisa memfasilitasi kader dalam usaha-usaha kecil menengahnya, terus gimana kita bisa support kader untuk bisa memaksimalkan bisnisnya gitu. Tapi kita lupa gitu melihat bahwa secara global ini ada potensinya gitu loh. Gimana caranya agar kita gimana caranya agar kita bisa menciptakan kader yang punya basic keuangan syariah gitu. Lalu gimana caranya agar kita juga punya kader-kader yang punya skill dalam modest fashionnya. Lalu yang ketiga, gimana caranya agar kita punya kemampuan mendorong kader dalam industri-industri halal itu gitu. Jadi ini juga tantangan buat kita karena aku sendiri nanti ke depan akan membuat pokja gitu. Pokja kecil yang nantinya aku akan turun sendiri sebagai ex officio agar bisa memaksimalkan potensi-potensi di ruang-ruang ekonomi tadi, agar kita bisa membangkitkan lagi spirit Nahdlatul Tujar. Oke, berarti fokus Nahdlatul Tujar nanti diimplementasi gerakan kakak pertama adalah keuangan. Ya, di independen secara keuangan gitu ya. Nanti skemanya seperti apa, program seperti apa, teman-teman bisa langsung lah menghubungi Nadia ya. Kemudian cincang langsung lah. Selanjutnya ada kemudian tadi fashion yang juga relate dengan kader-kader Kopri. Mungkin terakhir adalah industri halal yang memang menyentuh kader-kader yang sudah melakukan UMKM gitu, UMKM yang kecil di cabang-cabang atau daerah-daerah sahabat-sahabat. Oke, karena dia menarik sekali pembahasan kita hari ini, tentu karena kita dibatasi oleh waktu ya. Terakhir, apa yang mau Nadia sampaikan kepada seluruh sahabat-sahabat pergerakan Senusantara ataupun kepada calon-calon pemilih ketua Kopri cabang Senusantara? Silakan Nadia. Oke, terima kasih sebelumnya sudah diberikan waktu. Sahabat-sahabat, saya sedang berikhtiar saat ini untuk dalam memperjuangkan kandidasi Kopri PB ke depan. Yang pasti spiritnya adalah bagaimana kita bisa mewujudkan Kopri maju. Kopri maju biasanya kita itu hanya terjebak dalam ruang-ruang wacana saja. PR-nya adalah bagaimana kita bisa mewujudkan itu. Kopri saat ini tidak boleh stagnan ada di titik saat ini saja. Kopri harus naik kelas, Kopri harus level up. Sehingga Kopri nanti eksistensinya akan terus mengada dan Kopri ini akan terus bermanfaat pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, saatnya ambil peran. Level up. Oke, Nadia, terima kasih sudah mau berbincang-bincang di TVNU gitu ya. Tentu seperti tagline hari ini ya di program Serabi Nusantara, kita melihat girohnya generasi muda untuk ambil peran ya, generasi muda Nahdlatul Ulama ambil peran pada institusi nasional. Tentunya hari ini kita melihat bagaimana para kandidat berdiskusi, menyampaikan inspirasi gagasannya dalam program Serabi Nusantara. Terakhir Nadia, selamat berkontestasi di Kongres. Terima kasih Rasti, mohon doanya ya. Oke, ya Allah dingin sekali. Selamat. Oke, pemirsa TVNU, itulah perbincangan saya bersama calon Ketua Kopri PPMI sahabat Nadia Alfi. Saya Desi Maulida, pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.